Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di video baru. Kali ini, aku ingin menceritakan cerita yang berjudul My Disciples Are All Big Villains. Part 73. Semoga apa yang aku sampaikan nanti jelas ya. Mari kita mulai ceritanya. Sepertinya aku pemenang terbesar hari ini, kata Halu sambil tertawa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Formasi, hilangkan." Para pembudidaya sihir tidak dapat mempertahankan efeknya dan mereka telah lumpuh. Hasil pertempuran telah ditentukan. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menyelesaikan semuanya. Para pembudidaya ilmu sihir menukik ke arah para pengikut sekte dunia bawah di tanah. Pada akhirnya, Hua Chongyang yang tak mampu bertahan lagi dilempar terbang oleh keenam jenderal itu. Di antara reruntuhan, Si Wuya menopang Putri Yongning dengan satu tangan. Untuk sesaat, ia terdiam. Ekspresinya muram. Dia tetap di posisi yang sama. Setelah beberapa saat, ia tak mampu lagi mengendalikan aliran darah yang deras di tubuhnya. Ia membungkuk dan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan Putri Yongning. Akan tetapi, ketika Putri Yongning hampir jatuh, Si Wuya berjuang untuk berdiri. Ia kembali menopang Putri Yongning dan menatap medan perang. Apakah rencananya gagal karena sifat keras kepalanya? 1000 pengikut sekte dunia bawah langsung dikepung oleh orang-orang Liu Bing, orang-orang Lowland dan Ruli. Putri Yongning membuka matanya sedikit. Ia mengangkat tangan kanannya yang berlumuran darah dan meraih Si Wuya. Ia bertanya dengan lemah, "Kenapa?" Si Wuya menggelengkan kepalanya. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak tahu. Dia tidak ingin menjawab. Yang dia tahu hanyalah dia merasa seperti ada batu besar yang menekan hatinya. Dia tetap dingin dan tanpa emosi seperti biasanya. Dia seperti mesin tanpa emosi. Bap! Kereta perang besar itu hancur di udara. "Kamu lari sekarang," kata Putri Yongning dengan nada lirih. "Tak ada jalan lari," kata Si Wuya sambil menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi rasa tak berdaya. Bagaimana dia bisa lolos tanpa kereta terbang? Saat ini, Si Wuya merasa telah mengecewakan semua orang. Keempat pelindung agung, saudara-saudaranya dari sekte dunia bawah, dan Yongning yang rela mati untuknya. Si Wuya merasa dia telah mengendalikan segalanya. Pada saat ini, dia sudah kehabisan ide. Darah Yongning mengotori lengannya. Ia tak bisa lagi berpikir jernih dan menyusun rencana. Dia tidak hanya kesakitan, tetapi dia juga frustrasi. Namun, dia harus tetap tenang. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya benar-benar menyaksikan semua orang mati? Di saat Si Wuya sedang gelisah memikirkan anak buahnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang tubuhnya. Bem! Bem! Sosok kaki yang tampak familiar muncul dari balik reruntuhan bangunan itu. Sosok tuan namun bersemangat muncul dari balik reruntuhan itu. Si Wuya mengerutkan kening dan menengadah perlahan. Dia menggigil tanpa sadar. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Si Wuya akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Guru." Ekspresi lelaki tua itu tenang. Ia mengelus jenggotnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di punggungnya. Seorang gadis kecil dan seorang pria parubaya yang gugup berdiri di sampingnya. Dunia seakan terdiam sejenak akibat munculnya mereka. Menanggapi Si Wuya, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Murid nakal." Si Wuya tak bisa bicara sama sekali. Pita suaranya seakan terpotong. Xiang Liangsu sangat gugup saat melihat Si Wuya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu tokoh paling legendaris di Paviliun Langit Jahat. Mampu menyapanya dari jarak sedekat itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah dan menyenangkan untuk dipikirkan. Akan tetapi, mengapa Si Wuya memanggilnya guru? Dia tercengang. Xiang Liangsu mengangkat kepalanya dan menatap pria tua di sampingnya. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia menatap Si Wuya dan berkata, "Apakah ini pilihanmu?" Si Wuya mendorong Putri Yongning ke arah Yuaner kecil dan berkata, "Adik kecil, jangan khawatir," kata Yuaner kecil menopang Putri Yongning, dan dengan hati-hati bergerak ke samping, sambil memberikan isyarat jempol kepadanya. Si Wuya setengah telanjang. Ia mengangkat tangan untuk menyeka darah dari sudut bibirnya. Kemudian, ia bersujud dengan hormat kepada gurunya dan berkata, "Guru, tolong bantu murid Anda keluar dari kekacauan ini." Xiang Liangsu syok terdiam. Dia terhuyung mundur,
Kakinya gemetar tak terkendali dan matanya terbelalak saat dia terhuyung mundur sekali lagi ketika mengamatinya lebih dekat. Xiang Liangsu tak dapat menahan diri untuk menghubungkan titik-titiknya. Itu dia. Ada bau itu. Pesona itu. Orang tua yang dikaguminya dan ditakutinya, namun sekarang berada tepat di depan matanya. Apakah ini Lu Zhou, orang pertama dalam daftar hitam dan guru dari 9 murid? Jantungnya berdebar. Xiang Liangsu terjatuh ke tanah. Yuan Er kecil menoleh ke arahnya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Tidak, bukan apa-apa," kata Xiang Liangsu sambil berlinang air mata dan mata penuh bintang, karena ekspresi dari bertemu dengan sang idola. Xiang Liangsu tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini pernah berkata kepadanya di Istana Kelancaran. Yuan Er kecil menyuruhnya berlutut dan menyembah gurunya. Ternyata dia tidak berbohong. Lu Zhou tidak peduli dengan perasaan Xiang Liangsu. Lagi pula, bahkan jika Xiang Liangsu bisa menerimanya di awal, itu tidak akan berpengaruh banyak pada akhirnya. "Apa hubungannya denganku?" kata Lu Zhou menanggapi permintaan Si Wuya. Mendengar jawaban dari gurunya, Si Wuya terdiam dan juga merasa sedikit bersalah karena dia memang bukan murid yang patuh dan juga beberapa kali melarikan diri. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. "Bukan kalian sendiri yang menyebabkan semua ini? Mengapa orang tua ini yang harus membereskan kekacauan ini untukmu?" Ledakan. Ledakan. Di bawah serangan avatar Raja Serigala, kereta perang besar Sekte Dunia Bawah jatuh ke tanah dan menghancurkan banyak bangunan. Avatar Raja Serigala telah kehilangan keabadian, tetapi ia masih memiliki kekuatan seorang kultivator 7 daun. Setelah keempat pelindung agung terluka, mereka mundur selangkah demi selangkah. Sekte Dunia Bawah menderita banyak korban. Liu Bing tidak bergerak, namun dia melayang di udara dan tidak melancarkan serangan. Itulah perubahan situasi pertempuran. Mereka tidak pernah lengah terhadap musuh, apalagi terhadap ras asing. Akan tetapi bagaimana Halu akan melepaskan kesempatan langka seperti itu? "Yang Mulia, apa yang Anda tunggu? Selama 4 pelindung agung Sekte Dunia Bawah belum disingkirkan, bagaimana Anda bisa merasa tenang?" kata Halu. Liu Bing mengerutkan kening saat menatap Halu yang tampak puas. Ia hampir bisa membayangkan Halu akan menuduhnya setelah ia berurusan dengan Sekte Dunia Bawah. "Li Jing, kau bawahan Jenderal Wei Zuoyan, ya? Kenapa kau masih berdiri di sana sejak Jenderal Xiang disergap?" tanya Pangeran keempat. Pertanyaan dari Pangeran keempat membuat Li Jing tercengang. Dari awal sampai akhir, dia tidak melakukan satu gerakan pun. Dia bersembunyi di tempat yang tidak akan diketahui siapapun, tetapi pada akhirnya, dia masih terlihat oleh Yang Mulia Pangeran keempat. 3 tubuh Dharma sedang menuju ke arah Si Wuya. Pada saat yang sama, beberapa jejak telapak tangan turun dari atas dengan efek serangan berskala besar. Si Wuya segera bangkit berdiri. Ia melancarkan semburan energi dahsyat dari telapak tangannya. Ledakan. Beberapa jejak telapak tangan mengguncang sekitarnya. Bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh dengan suara ledakan. Semua orang memandang mereka. Liu Bing menoleh. Li Jing juga ikut menoleh. Mata mereka berdua terbelalak dan bergumam. Orang tua itu, kenapa terlihat sangat familiar? Keempat pelindung agung juga sedikit tercengang. Halu dan Xiang Lai yang tengah berjuang bangkit dari reruntuhan juga ikut menoleh. "Siapa itu?" tanya mereka berdua penasaran. Karena semua orang memperhatikannya, Lu Zhou balik menoleh ke arah mereka dengan tatapan mata yang tajam dengan sedikit mengeluarkan kekuatan. Pandangan Lu Zhou membuat Liu Bing terkejut. Tubuhnya lemas hingga membuatnya jatuh. Para penjaga agung yang ada di sampingnya terkejut dan berkata, "Yang Mulia!" Napas Pangeran keempat menjadi tak beraturan. Dia merasa seolah-olah jantungnya dipukul oleh palu. "Mengapa dia ada di sini?" gumam Liu Bing dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Xiang Lie selalu tinggal di ibu kota ilahi, dan dia belum pernah melihat Ji Tiandao sebelumnya. Dia hanya menatap lelaki tua di hadapan Si Wuya dengan ekspresi aneh. Siapa yang membuatnya berlutut? Karena halu, mereka merasa sedang di atas awan, jadi dia tidak mempedulikan kemunculan Lu Zhou. Dia acuh tak acuh dan berkata, "Siapapun yang berani melawan, bunuh mereka semua." Sambil dia melambaikan tangannya, orang-orang Lulan dan Rowli menyerang Si Wuya seperti sekawanan serigala liar. Lu Zhou melirik Si Wuya dengan kondisi tidak berdaya yang sedang melihat anak buahnya diserang habis-habisan. Melihat hal tersebut, Lu Zhou bergumam, dalam situasi seperti ini, mustahillah baginya untuk tidak ikut campur tangan.
Dalam situasi keputusasaan, si Wuya menjatuhkan dahinya ke tanah. Bang! Lalu dia berkata, selama guru bersedia membantu, saya bersedia kembali ke paviliun langit jahat dan siap menerima hukuman apapun. Lu Zhou mengelus jenggotnya sambil menatap si Wuya dan berkata, aku harap kau tidak mengecewakanku. Dengan jentikan telapak tangannya, bulu merak pun muncul di telapak tangannya. Cahaya bintang yang redup menyinari bulu merak. Pergi, kata Lu Zhou sambil melambaikan tangannya dengan santai. Bulu merak terbang menuju si Wuya. Si Wuya sangat gembira. Setelah itu, dia berkata, membunuh mereka semua adalah kesenangan saya. Kemudian dia mendorong tanah dan meraih bulu meraknya sebelum terbang ke udara. Apa yang ada di tangannya? Halu langsung merasa aneh. Si Wuya melemparkan bulu merak di tangannya ke udara. Bulu merak berputar cepat dan berdengung. Segera setelah itu, ia terbelah menjadi dua dan berubah menjadi bentuk seperti kipas raksasa. Bulu merak diselimuti energi bintang keemasan. Bulu merak ada di sebelah kiri dan kanan. Dia mendarat di punggung si Wuya. Lu Zhou mendongak sedikit dan mengangguk. Burung merak itu membentangkan ekornya. Halu adalah kultivator 7 daun dan jatuh dengan refleks. Dia bisa mengetahui kalau ada bahaya yang mengarah kepadanya. Dia berteriak, tidak bagus mundur, untuk memberi peringatan kepada bawahannya. Mereka merasakan energi vital di sekitar mereka terserap oleh Pickles. Energi vital diserap oleh bulu merak dan membentuk sayap burung merak. Inilah ciri khas unik dari Pickles, senjata si Wuya. Indahnya burung merak yang membentangkan ekornya, keahliannya cemerlang dan mempesona. Namun, tepat ketika seseorang terpesona oleh makhluk yang menakjubkan ini, ia akan direnggut nyawanya. Si Wuya terbang maju. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia mengepakkan sayapnya yang besar. Setiap kali kepakan, jarum-jarum energi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Boom, boom, boom. Para kultivator Ruli dan Lolan terkejut dengan serangan mendadak si Wuya. Mereka ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Jarum energi yang memenuhi udara menghujani bagaikan badai, dan menusuk mereka dengan kekuatan longsor. Satu persatu orang-orang Rolihan terjatuh ke tanah. Membunuh target, hadiah, 10 poin prestasi. Membunuh target, hadiah, 10 poin prestasi. Lu Zhou tidak terkejut mendengar pemberitahuan ini. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Penduduk Lolan pada awalnya adalah praktisi sihir, pertahanan mereka lemah, jadi wajar hanya menghasilkan poin sedikit. Tuan ketujuh, Hua Chong yang terkejut. Burung merak yang membentangkan ekornya. Sudah lama aku tidak melihatnya, kata Bayu King Pen bersemangat sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Aku ingat terakhir kali, aku melihatnya adalah saat pertempuran di Gunung Pingdu. Tuan ketujuh dan ketua sekte bekerja sama membangun fondasi sekte dunia bawah. Aku tak menyangka akan melihatnya lagi setelah sekian tahun, kata Hua Chong yang penuh kegembiraan. Mundur! Mundur segera! Teriak Liu Bing memberi perintah dengan panik. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada bawahannya. Bahkan ke-6 jenderal pun panik melihat kejadian ini, dan mereka mundur berkali-kali. Si Wuya menyerang dengan membabi buta, hingga membuat musuh-musuhnya berterbangan. Hal tersebut membuat Halu panik dan terkejut tak percaya. Amarah dan kebenciannya berkobar. Matanya memerah. Kamu akan mati hari ini, kata Halu penuh emosi. Halu menengadahkan kepalanya dan melolong. Avatar Raja Serigalanya menginjak teratai emas 7 daun dan terjun dari langit. Bus! Ia melesat ke arah si Wuya bagaikan meteor. Si Wuya menarik kembali sayapnya. Dia menangkis dengan sayapnya. Ledakan! Si Wuya mundur dan mengembangkan sayapnya. Jarum energi yang rapat melesat ke arah Avatar Raja Serigala. Halu menyerbu maju dengan avatarnya secepat kilat. Lagi pula, 6 daun tetaplah 6 daun, kata Halu dengan nada meremehkan. Dia terbang ke tengah avatar Raja Serigalanya dan menyatu dengannya. Tubuh Dharma tampaknya memanifestasikan meridian emas yang transparan dan berkilau. Dia menangkis semua jarum energi. Di saat yang sama, ke-6 jenderal pangeran ke-4 terbang kembali ke kapal. Salah satu jenderal agung membungkuk dan berkata, Yang mulia, ini adalah kesempatan besar untuk mengalahkan sekte dunia bawah dan suku-suku lainnya dalam satu serangan. Mendengar hal tersebut, Liu Bing menamparnya, menyebabkan jenderal besar tercengang dan bingung harus berbuat apa. Liu Bing menelan ludah dan berkata, mencari kesempatan? Melarikan diri, katanya lagi, sembari mata yang berlinang dan gigi yang menggigit bibir. Berlari? Mengapa dia melarikan diri? Para jenderal lainnya juga tercengang. Benar. Mengapa mereka harus melarikan diri? Dilihat dari sudut manapun,
Itu adalah situasi di mana nelayan meraup keuntungan. Pertarungan antara Shibuya dan Halu telah membuahkan titik terang. Terlihat Shibuya terjatuh oleh serangan Halu. Hal tersebut membuat Hua Chongyang panik dan berteriak, "Tuan ketujuh!" Namun, bagi Halu, itu adalah prestasi yang gemilang karena bisa mengalahkan salah satu murid Paviliun Langit Jahat. "Aku Raja Serigala yang paling kuat," kata Halu sambil terbahak-bahak. Sesaat kemudian, Halu kembali menyerang Shibuya dengan avatarnya. Shibuya mengerutkan kening dalam-dalam. Ia melipat sayapnya dan mundur dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, Shibuya bisa melarikan diri dari serangan Halu. Setelah itu, di atas reruntuhan yang telah rata dengan tanah, sebuah panah energi biru samar melesat ke arah mereka dari jauh. Semua orang di kereta terbang Pangeran keempat terkejut melihat panah itu. Begitu pula dengan Li Jing, terlihat dari ekspresi di matanya. Panah energi itu setebal pohon besar dan sepanjang pilar yang menjulang tinggi. Panah itu melesat di udara dan melewati Li Jing. Panah energi ungu itu juga melintas di depan Pangeran keempat. Panah energi ungu itu juga melewati Xiang Lai dan membuatnya mendongak ke atas. Anak panah energi yang seperti meteor itu melesat ke arah Halu, membuatnya terkejut dan tak percaya. Pada akhirnya, anak panah energi melesat dari sisi kanan langit ke kiri, lalu mengenai dahi Raja Serigala. Itu akurat. Avatar Raja Serigala langsung hancur berkeping-keping, menyisakan Halu yang masih di udara dengan tubuh yang tidak utuh dan pandangan yang kosong. Kejadian tersebut membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Baik dari pengikut Pangeran keempat, Li Jing juga tercengang, terlihat dari sorot matanya. Begitu pula dengan Xiang Li dan pengikutnya, mereka tak henti-hentinya tercengang. Ketika Halu melihat lelaki tua itu, darah merembes keluar dari sudut mulut, mata, lubang hidung, dan telinganya. Menetes. Darah menetes dari langit. Sinar matahari menyinari darah para suku lain. Darah itu jatuh ke tanah. Dia menatap ke belakang Shibuya dengan tidak percaya. Itu seorang lelaki tua. Dia tidak terbang terlalu tinggi. Dia berada pada ketinggian yang sama dengan gedung-gedung, yang mengelus jenggotnya sambil menyimpan busur dan anak panah di tangannya. Busur dan anak panah itu berputar di udara dan berubah menjadi tanpa nama. Kemudian busur dan anak panah itu kembali ke bajunya dan menghilang. Anak panah yang mengerikan itu datang dari orang tua ini. "Murid orang tua ini bukanlah seseorang yang bisa kau hina," kata Lu Zhou dengan tegas. "Benar dugaanku, aku tidak salah," gumam Liu Bing sambil berusaha mengingat kapan ia pernah melihat Lu Zhou. Napas Liu Bing terasa sesak, seolah ada gumpalan dahak yang mengganjal di tenggorokannya. Seberapapun keras ia berusaha, ia tak bisa mengeluarkannya dan hanya bisa menelan ludah. Memangnya kenapa kalau dia pangeran? Seandainya aku bisa kabur secepat kilat, aku akan pergi tanpa ragu. Namun, saat melihat anak panah tadi, ia langsung mengurungkan niatnya. Bagaimana mungkin aku bisa lari setelah menyaksikan kekuatan panah Tuan Lu Zhou? Halu bergumam. Langitnya cerah dan udaranya sejuk. Sambil memegangi dadanya, tubuhnya bergetar tak terkendali. Tak sanggup lagi menahan rasa sakit yang menyebar, ia kembali bergumam hari yang sempurna untuk mati. Pada akhirnya, ia rubuh ke tanah. Gedebuk, ding! Berhasil membunuh satu target. Anda mendapatkan 1.500 poin prestasi. Notifikasi sistem muncul di hadapan Lu Zhou. Pada saat ini, dialah sang penjahat tak tertandingi di dunia, Ji Tiandao. Xiang Liangshu berlutut di tanah, menatap penuh semangat pada lelaki tua yang berjalan di udara itu. Lelaki tua itu adalah idolanya, orang pertama yang masuk dalam daftar hitam. Sementara itu, Hua Chongyang, Bayu Qing, Yang Yan, dan Di Qing seolah menemukan kembali semangat mereka. Mereka bahkan lebih bersemangat daripada ketika melihat guru sekte mereka sendiri. Mereka membungkuk serempak. "Salam senior." Li Jingyi menengadah untuk memastikan bahwa yang melayang di udara adalah Lu Zhou dari Paviliun Langit Jahat. Setelah yakin, ia menyimpan payung kertasnya, memasukkannya ke dalam saku, lalu membungkuk dan berkata, "Salam senior." Kursi kedua Aula Naga Ayure Yu Hong menatap langit dengan ekspresi sedih dan canggung. Seperti Xiang Liangshu, hatinya dipenuhi perasaan yang rumit seraya berusaha keras menopang tubuhnya agar tetap setengah berdiri. Semua murid sekte Nether yang tersisa diliputi perasaan haru. Mereka berseru serempak, "Salam senior." Dua kata itu terdengar lebih agung, lebih akrab, dan lebih menggema daripada kata-kata lainnya. Kata-kata itu syarat dengan kegembiraan. Bagaimanapun, lelaki tua ini adalah guru dari ketua sekte mereka. Di hadapannya,
Setiap murid Sekte Nether yang hadir bisa dianggap sebagai murid atau cucu muridnya. Shibuya mengembangkan sayapnya dan terbang mendekati Halu. Ia menatap mayat di tanah itu untuk memastikan bahwa Halu benar-benar sudah mati. Setelah itu, Shibuya melancarkan serangan bertubi-tubi ke mayat Halu. Melihat hal tersebut, salah satu pengikut Halu bergumam ngeri. Kejam sekali. Menyaksikan kehebatan gurunya dalam memanah, Shibuya bertanya-tanya dalam hati. Sejak kapan guru menguasai keterampilan memanah sehebat itu? Lu Zhou masih melayang di udara. Ia mengamati keadaan sekelilingnya sebelum pandangannya tertuju pada anggota suku lain yang gemetar ketakutan. Suaranya terdengar tenang dan ringkas. Bunuh mereka. Shibuya membungkuk sambil mengepalkan tinjunya. Dimengerti. Siapa yang berani menghentikannya kali ini? Dengan pendukung sekuat itu, siapa yang berani menghalanginya? Ratusan prajurit Rowli dan para kultivator yang tersisa ingin melarikan diri, tetapi pemimpin mereka, Handu, telah tewas hanya dengan satu anak panah. Bagaimana mungkin mereka berani kabur? Di bawah perlindungan gurunya, Shibuya menukik secara horizontal. Gerakannya laksana burung merak yang membentangkan ekornya. Sepasang sayap emas raksasa yang berkilau menyapu tubuh para prajurit Rowli. Meskipun bangsa Rowli memiliki pertahanan yang tangguh, mereka langsung terbelah dua oleh senjata kelas surgawi itu. Para kultivator lain pun tak luput dari amukan Shibuya. Mereka semua tewas. Lu Zhou bersantai sejenak sambil mengamati poin prestasi di panel sistem sebelum menutupnya kembali. Meskipun setiap hadiah hanya 10 poin, dengan begitu banyak target, itu tetaplah keuntungan besar. Dia perlahan berbalik dan menatap Liu Bing. Liu Bing, sapa Lu Zhou. Ekspresi Liu Bing berubah kaget saat namanya dipanggil. Apakah kau tidak takut Kaisar akan memenggal kepalamu karena bersekongkol dengan suku asing? Tanya Lu Zhou. Ini. Liu Bing tidak bisa berkata-kata, begitu cemas, hingga ia hampir menangis. Pada saat itu, 4 dari 6 jenderal yang berdiri di garis depan serempak memandang Lu Zhou. Senior, kami bersedia memohon maaf atas nama yang mulia. Mereka berempat mendekati Lu Zhou dengan hormat. Lu Zhou memandang mereka dan berkata, memohon untuknya. Senior, yang mulia sudah lama bertugas di perbatasan. Meskipun belum memberikan kontribusi apapun, beliau telah bekerja keras, kata seorang jenderal di sebelah kiri. Apa yang dilakukan yang mulia adalah karena terpaksa. Siapa di dunia ini yang tidak memuji nama baik yang mulia? Sahut jenderal di sisi kanan. Yang mulia hanya bertindak atas perintah kaisar. Ada banyak hal di luar kendalinya, tambah jenderal yang lain. Mereka berempat terus melangkah maju. Liu Bing mengerutkan kening dan bergumam, apa yang mereka lakukan? Gumam Lu Zhou. Jenderal di sebelah kiri tidak menoleh. Ia berkata dengan suara pelan, Yang mulia, mohon maafkan saya karena tidak bisa menuruti perintah Anda lagi. Mereka berempat membungkuk pada Lu Zhou, sebuah pemandangan yang membuat Liu Bing terbelalak kaget. Namun, tepat saat mereka membungkuk, 4 sosok itu menerjang ke arah Lu Zhou secara bersamaan. Atas perintah Kaisar! Teriak mereka berempat. Serangan mereka sangat cepat. Keempat avatar mereka menyatu, dan energi mereka saling tumpang tindih, menciptakan suara resonansi yang memekakkan telinga. Guru! Seru Yuan Er kecil dengan cemas. Senior! Para elit Sekte Nether memandang dengan penuh kekhawatiran. Pada saat kritis itu, Lu Zhou mengeluarkan sebuah kartu dari balik bajunya, dan menghancurkannya. Seketika, sebuah tubuh Buddha keemasan yang bersinar muncul dan mengembang dengan Lu Zhou berada tepat di tengahnya. 4 suara benturan keras bergema di udara saat keempat avatar itu bertabrakan dengan tubuh Buddha. Seketika, keempat avatar itu hancur. Para jenderal terlempar mundur bersamaan sambil memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Liu Bing berteriak, "Apa kalian sudah gila? Apa yang kalian lakukan?" 2 jenderal yang tersisa segera menghalangi jalan Liu Bing. Mereka adalah orang-orang yang mulia Kaisar. Harap tenang pangeran, kata salah satu jenderal. Perkataan itu menyadarkan Liu Bing. Mereka adalah orang-orang ayahnya. Hanya kedua jenderal inilah orang kepercayaannya. Yang lain telah tewas dalam pertempuran di perbatasan barat. Orang-orang ini hanya mematuhi perintah tertinggi dari ayahnya, Sang Kaisar. Akan tetapi, yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana keempat avatar itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lelaki tua itu, meskipun mereka menyerang dari jarak sedekat itu. Raut wajah Liu Bing dipenuhi ketakutan saat ia bergumam, dia terlalu kuat.
Bahkan jika Hua Chongyang, Bayu Qing, Yang Yan, dan Di Qing bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu melancarkan serangan sedahsyat itu. Namun, serangan gabungan para jenderal tadi bahkan tidak mampu mengguncang tubuh Buddha emas setinggi 100 kaki itu. Tubuh emas itu benar-benar tangguh. 10 detik telah berlalu dalam sekejap mata. Lu Zhou mengernyit. Kemarahan terpancar jelas di wajahnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika cukup banyak yang menyukai like, Mimin akan melanjutkan dari cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.